ada 5 syarat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kita sering bahas amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita nggak pernah membaca apa to sing kudu diduweni wong sing amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana cara menyampaikan kebaikan itu? Niki kitab Al-Ghunyah karanganipun Syekh Abdul Qadir Jailani halaman 51. Faslun wa yustaratu fil amri bil ma'rufi wan nahi fil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari khamsu syara'ita. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang mencegah dari kemungkaran itu harus memenuhi 5 syarat. Coba sampean ki angen-angen masuk iki apa ora? Memenuhi 5 syarat. Awwaluha ayakuna aliman bima yu'maru wa yunha. Yang pertama, orang yang mengajak kepada kebaikan nahi mungkar dan nahi mungkar itu yang pertama dia harus tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Masa ngajak-ajak apik kok orang ngerti apik. Melarang orang untuk tidak berbuat buruk kok dia tidak tahu keburukan itu apa. Yang pertama harus tahu. Wathani ayyakuna qasduhu wajhallah wa i'zazatinillah wa i'la'a kalimatillah. Yang pertama, niat amar ma'ruf nahi mungkar itu harus didasari tujuannya hanya karena mencari ridhonya Allah dan mengagungkan agamanya Allah, mengagungkan kalimah-kalimahnya Allah. Dunariya bukan karena ingin pamer, wasum'ah bukan karena ingin didengar, walhamiyah di nafsihi dan bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri. Wa innama yang suru wa yuwafiku wa yazulu bihil munkar idza kana shadiqan mukhlishon. Tapi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya adalah menolong saudaranya. Menolong saudaranya yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya tersesat menjadi benar, yang asalnya enggak melakukan jamaah menjadi jamaah, yang asalnya enggak puasa menjadi puasa. Dengan halus, sehingga dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kemungkaran menjadi hilang. Hilangnya kemungkaran itu idza kana shadiqan mukhlishan. Bila dia punya hati yang ikhlas, punya kejujuran, punya kebulatan tekad, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini masih iku gak dikandani iku nderek. Masih gak tahu ngomong, ayo to jamaah karo aku, melu jamaah. Lu nek kowe ikhlas. Nah, ini berarti yang pertama kita harus tahu mana amar, mana nahi mungkar. Jadi yang pertama mengetahui kebaikan, yang mengetahui keburukan. Yang kedua niatnya hanya karena mencari ridhonya Allah, bukan karena pamer, bukan karena tren, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin viral dan lain sebagainya. Niatnya murni karena Allah. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa tujuan dakwah itu untuk menolong sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, muslimin muslimat. Karena kita meyakini bahwa intang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan Allah akan menetapkan telapak kaki kita di jalan yang benar. Artinya gue ku nek dakwah ojo kesusu, jangan terburu-buru orang yang kita dakwai mengikuti kita. Ketika kita terburu-buru, ingat di situ ada setan. Tapi kalau kita ikhlas karena ingin menolong saudara kita, maka Allah akan memberi pertolongan kepada kita untuk menolong saudara kita. Jadi yang berperan di sini ini kita atau Allah? Allah. Kita hanya in alaika illal bala. Kita hanya menyampaikan. Baik buruknya itu urusannya Gusti Allah, sampaikan dengan hati yang ikhlas. Allah juga berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Selama kita mengajak kepada kebaikan, berbuat baik, maka Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, kita ya enak. Ketika ada orang diajak ngaji nggak mau, ya kita nggak marah.
Wong gature ora gelem ngaji kok muring-muring piye maksudmu itu? Oh, berarti kowe ku pengin dituruti. Tujuanmu ora kepengin nyelametno agamane Allah, wong ngerti agamane Allah, tapi wong gak ngergani aku ngajak tenan-tenan jika diregani. Lah kowe ku ndelok agamane Allah apa ndelok awakmu dhewe? Nah, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Kemudian, bagaimana kalau kesyirikan ada di depan kita? Bagaimana kalau kemungkaran ada di depan kita? Sing mbok apali hadis piye? Kalau kita melihat kemungkaran, idza ra'a minkumul, pertama dengan apa? Biliat, kena dengan tindakan. Biliat itu dengan tangan, itu dengan tindakan, ya dengan kekuasaan. Yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan ingkarnya hati. Itu memang metodologi. Tapi tengriki diserangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Ketika kamu melihat kesyirikan, maka kamu jangan pernah melihat makhluk. Maka kamu jangan pernah melihat makhluk. Makhluk itu ya orang yang melakukan kesyirikan itu. Tapi ingkarilah terhadap perbuatannya, jangan ingkari orangnya. Maksudnya bencilah terhadap perbuatannya, tapi jangan sekali-kali benci kepada orangnya. Ini metode dakwah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa ahsanal amala bi ikhlasi fi dzalika kana az-zufrulah. Kalau kita, esensi dakwah kita itu mengajak dengan kita melakukan kebaikan dengan ikhlas, ingkar di perbuatannya, bukan benci kepada orangnya, maka ketika orang itu tidak nurut sama kamu, fakana az-zufrulah, maka dia tetap dapat kemuliaan. Kowe iku ngajak sholat koncomu, nurut apa gak nurut, kamu tetap mendapatkan kemuliaan itu. Kita mengajak sedekah, tapi kowe dhewe sedekah kok ngajak tok ora gelem sedekah. Iku jenenge gajah topenan. Ngerti gajah topenan? Sirkus. Sirkus wong kita itu ngajak tapi dia enggak melakukan. Kita mengajak orang lain untuk bersedekah, maka jangan harapkan orang lain untuk niru perilakumu. Tapi harapannya adalah dia nurut sama Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika dia tetap medit, kowe iku gak gelo. Karena intang surullah, yang surga yang menjadikan dia bisa bersedekah siapa? Allah. Yang menjadikan dia mau berbuat baik siapa? Allah. Aja kok gara-gara aku delok to. Oke, asale kene iki rusak kabeh. Aku mlebu baik kabeh. Wong nyawang awake dhewe. Bukan seperti itu. Dakwah itu bukan seperti itu. Terus, wa in kana ghaira dzalika kana al-khidlan was-shighar wa dhillah wal muhanah. Tapi ketika kita membenci orangnya, kemudian kita dakwah karena benci orangnya, kemudian orangnya sampan sentak, sampan bentak, sampan maki, ketika orang itu ingkar dan tidak mau menerima kebaikan, maka justru kamu menghinakan kebaikan itu. Justru contoh, karena kita dakwah ilal Islam, yang hancur bukan kamu saja, tapi kamu merendahkan Islam karena dakwah kamu itu membenci. Jadi orangnya tetap kita cintai, yang kita ingkari adalah perbuatannya, sehingga kita itu tidak peduli dengan omongan orang lain. Lah orang itu kalau sudah tidak peduli, persetan dengan manusia, itu namanya al-jafa. Karena apa? Yang dilihat itu Allah. Yang dilihat adalah Allah, bukan manusia. Orang ketika dakwah kok nyesel, orang ketika dakwah kok ngerenjel, orang ketika dakwah kok merasa tersakiti, mutung. Oh, itu berarti dia masih melihat apa pandangan manusia tentang dia. Nah, orang yang selalu melihat pandangan manusia tentang dia, hidupnya nggak bahagia. Dia akan terus dalam piye yo menurut wong piye yo. Piye yo menurut wong piye, sehingga dia beramal akan terus mencari perhatian makhluk.
Maka ketika berbuat sesuatu karena mencari perhatian makhluk, berarti Anda telah menyengaja diri Anda dalam kekecewaan. Pasti kecewa. Karena makhluk itu memang makhluk yang mengecewakan. Manusia itu makhluk yang mengecewakan. Wah, aku berharap nih cari nemen-nemen mesti kecewa. Berharap nih cak win ya mesti kecewa. Wong berharap kok ning makhluk mesti apa? Kecewa. Berpandangan mengharapkan pandangannya sampean kabeh ning aku apik kecewa. Sampean gelem ngaji ngene iki berpandangan apik ning aku ya perkara mungkin tak ulang ngaji. Mungkin aku cek ketok apik munggo sampean. Lah ngene sesuk moro-moro aku ayoh telu sampean yo cek ngaji apa ora? Pangga ngaji. Tambah tiru. Iki sing tambah semangat nih. Golek sanad keturutan. Oke, jadi ketika dakwah yang pertama harus mengetahui amarnya, nahi mungkarnya harus tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang yang tahu. Yang kedua niat dakwah itu karena kita mencari ridhonya Allah, tidak ingin melihat pandangan manusia tentang kita, sehingga dia tidak riya, dia tidak sum'ah, dia tidak sombong. Sehingga ketika dia melihat kemungkaran, yang dilihat adalah perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya tetap kita cintai, tapi kita jelaskan bahwa kemungkarannya itu yang harus ditinggalkan. Kemudian, ini pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wasalitsu ayyakuna amruhu wa nahyuhu billaini wat tawaddudi. Yang ketiga, syarat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus mengajak dan melarangnya dengan lemah lembut, wat tawaddudi, dan penuh dengan cinta kasih sayang. La bil fadhadah, bukan dengan keras, wal ghalazah, dan bukan dengan marah-marah. Bal birrifqi wan nuskhi, akan tetapi mengajak dengan lembut dan dengan nasihat. Nasihat itu mengharapkan kebaikan. Disintil sama Syekh Abdul Qadir Jailani di sini. Lah ya wong orang dakwah kok kalah sama setan. Setan itu cara ngajak keburukannya dia dengan melenahkan, halus sekali. Apa jenenge? Soft selling. Jadi menjual tanpa kelihatan kalau dia menjual. Orang convert selling tuh Pak. Oh ya, convert selling kalau dalam bisnis itu. Jadi kita seperti tidak menjual, tapi sebenarnya menawarkan. S3 apa? Wah. S3 shop senyap sistematis. Loh, setan itu dakwahnya setan untuk menjermuskan orang itu tidak dengan marah, tidak dengan kebencian, tidak dengan cara nyentak-nyentak dengan marah, tapi setan mengajak dakwah untuk tersesat dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga yang disesatkan setan itu banyak yang lolos atau banyak yang terjebak? Tidak sadar. Orang sudah menjaga kegadisannya, sudah menjaga keperjakaannya, lama menjaga. Setelah orang tua bertemu, kedua mempelai bertemu, digodok harinya, hari sudah jadi ditentukan, udan grimis-grimis dolan, ciri setan. Kok satset kok satset ciri setan ngene lho. Lah ayo sing mbok enteni nyopo? Yang kamu tunggu itu apa? Wong-wong tua wis karuan setuju. Hari sudah jadi. Kamu menunggu apa? Wis dah ojo mulai, ndak mulai. Wah, aku setan halus. Dari wasyafaqatu ala akhihi kaifa wafaqa aduhu asyayatina al-la'ina alladhi qad istawalla ala aqlihi wa zayyana lahu maksiyata rabbih wa mukhalafata amrihi. Lihat bagaimana setan yang menjadi musuhmu itu mengajak manusia dengan kasih sayang, dengan kelembutan, yang sehingga dengan kasih sayang dan kelembutan itu menarik akal manusia ini untuk mengikutinya bermaksiat kepada Tuhannya. Loh,
Setan dakwahnya dengan cara itu, kita dakwah mengajak kebaikan ngalah-ngalahi setan. Kamu itu, makanya kalau orang tidak memahami yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, pasti mereka itu dakwah dengan tidak mengenal metodologi. Sebuah keniscayaan dakwah harus dengan metodologi. Wong setan saja dakwahnya dengan metodologi. Senengane apa beda-beda. Ono sing senengane perut ke bawah. Yo dicepaki perut ke bawah. Ono sing senengane perut ke atas, dicepaki perut ke atas. Ono sing senengane riasah, leher ke atas, dicepaki riasah. Sing seneng admin ditambahi admine. Oh, tambah admin kono. Waduh, wis. Ayo, sebuah keniscayaan dakwah itu harus dengan menggunakan metode logi. Wong setan saja dakwahnya dengan metode logi. Bagaimana kemarin tak terangkan Abdullah ibnu Ummi Maktum ketika dia berjalan menuju masjid, jatuh, dia beristighfar dan istirja, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setan khawatir, iki bahaya, iki bahaya nek tiboneh iki. Langsung dituntun terus karo setan, berhari-hari dituntun, berminggu-minggu dituntun, berbulan-bulan dituntun setan, tapi gak gelem mlebu masjid. Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau masuk masjid, lah aku setan. Loh, setan kok baik hati? Kok baik hati? Setan katanya baik hati, kata Abdullah ibnu Maktum. Saya itu melihat ketika kamu istirja dan istighfar ketika jatuh, maka separuh dosamu diampuni oleh Allah. Ini saya khawatir kalau kamu jatuh lagi, kamu gak punya dosa, menyesal saya. Loh, berarti setan gak apa itu Jan? Loh, setan loh dengan metodologinya, modusnya seperti itu. Lah mosok kita kok dakwah kita Allah seperti setan. Wong setan baiknya seperti itu. Esok ngaji nih 7 kebaikan setan. Ono setan. Kalau kamu ingin belajar semangat, belajarlah dari setan. Karena setan tidak pernah menyerah menggoda manusia. Sedangkan kita kadang-kadang dalam kebaikan kita putus asa. Pakai gerimis rintik-rintik wis ora patek ngaji. Lu mosok kok kalah karo setan. Setan itu enggak pernah bercerai-berai dengan saudaranya. Setan enggak pernah tukaran karo dulure. Kompak. Lah kowe cengkrean. Lah menungso kok lu wong setan. Oh, ndang muni luwih apik kowe. Lho, iki urung tak jelasno 7 kehebatan setan. Setan itu seumur hidup nggak pernah bunuh anaknya. Seburuk-buruk setan nggak ada dalam sejarah setan membunuh anaknya. Kadang manusia gara-gara anak dibunuh. Di Afghanistan itu ada karena anaknya laki-laki, anaknya perempuan terus dibunuh, Pak Bro. Ingin anak laki-laki. Ayo, wong kok ngono kok sing mbok salahke setan terus. Makanya aku setuju no hadis. Ketika puasa Ramadan, setan itu dibelenggu, neraka ditutup. Ya toh? Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ngono ono sing gak poso. Ngono ono sing minum minuman keras. Katanya setan dibelenggu. Lah ya kowe kok nek elek buk salahno setan. Itu yang buruk itu bukan setannya, kamu itu lebih buruk dari setan. Ngono kok gak paham-paham. Ya Allah, ya Allah. Wes ojo ngelem setan teman-teman. Enggak, ini dalam metode dakwah yang pertama. Kalau dakwah kita harus tahu kebaikannya yang disampaikan, harus tahu kemungkaran yang dicegah. Yang kedua, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena sombong, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub. Semua dilakukan atas dasar Allah. Kalau atas dasar Allah, dia tidak mempedulikan pandangan manusia kepada dia. Tapi dia hanya memperdulikan apa pandangan Allah terhadap dia. Sehingga dia akan mengatakan persetan dengan manusia. Dia akan ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, berdakwahlah
Mengajaklah, mencegahlah dengan lembut dan penuh kasih sayang, tidak dengan kemarahan, tidak dengan bentak-bentakan, tapi dengan menasihati yang baik dan dengan kasih sayang. Masa kamu kalah sama setan? Padahal setan itu berkasih sayang tujuannya yuridu bidzalika ihlakahu wa idkhalahu annar. Padahal tujuan setan lembut itu tujuannya untuk mengajak kamu dirusak dan kamu dimasukkan ke neraka. Mengajak masuk neraka saja halusnya seperti itu, masa ngajak surga seperti ngajak masuk neraka. Matane merah. Qala ta'ala ngene-ngene yo dakwah to piye. Oke ya, Pen. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak pasukannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmatnya Allah Muhammad, kamu diberi hati yang penuh dengan kelembutan. Allah memberi Rasulullah hati yang lembut. Seandainya Muhammad kamu punya hati yang keras, punya hati yang wangkot, maka orang-orang itu akan berlari darimu. Berarti syarat untuk orang ngajak kepada kebaikan itu harus dengan hati yang lembut, bukan dengan angkara murka. Oke, dilanjut no. Sampai Rasulullah Muhammad dalam Al-Quran lagi satu contoh, itu Muhammad Rasulullah. Nabi-nabi terdahulu yang paling keras Nabi sapa jenenge? Nabi sapa sing senengane ngampleng? Nabi Musa. Oh gak senengane ngampleng yo ngampleng pisan tok mati ngono lho ya. Mati sampai akhirnya wong-wong wedi di kampleng. Apa yang difirmankan Allah terhadap Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Muhammad siapa? Musa, Harun, kalau kamu menghadap Fir'aun, berkatalah dengan ucapan qaulal layyina, dengan ucapan yang lembut. Siapa tahu dengan kelembutanmu itu dia akan menjadi ingat dan takut kepada Allah. Clear ya? Ijek kurang mana dalilnya? Ijek kurang mana dalilnya? Wis pirang ayat tak waca? Kok cepot takoki mana dalilnya iki? Saya itu kalau bicara selalu dalil, cuma kadang-kadang karo Kofiq ku dipotong dalilnya gak dikekno. Lek ben gak kesuwen sallallahu alaihi wasallam. Fi hadits Usamah Rasulullah berhadin ayyamuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari hatta yakuna fihi thalathu khisalim. Rasulullah bersabda tidak patut, tidak layak bagi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia mempunyai 3 hal. 1, aliman bima yu'maru, dia mengetahui apa yang diperintahkan. Kemudian aliman bima yunha, dia mengetahui apa yang dilarang. Wong ngajak-ajak apik kok ora ngerti keapian. Yang di demo iku toa kok salat ora ngerti, yuk saru toh. Iya toh, aliman bima yukmar, aliman bima yunha. Kalau kita mendakwahkan sesuatu, mengajak sesuatu, melarang sesuatu, kita harus paham apa yang diajakkan, apa yang perlu dilarang. Jangan sampai kita misalkan contohnya, lah yo kaitaiku bahas tentang toa adzan, dia salat urung ngerti. Masa mubalek kok ora melok salat terus njekentang Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sak ngertiku mubalik itu orang yang menyampaikan suaranya imam iku yo melu salat. Mosok karo rokokan ngene. Iku piye iku karo. Lha iku jenenge ora aliman bima yukmar, aliman bima yunha ora. Terus iki dawuh Kanjeng Nabi malih. Rafiqon fima yukmar. Utawa rafiqon fima ya'muru ngoten nggih. Utawa digawe maklum kabeh aliman bima ya'muru, aliman bima yanha, rafiqan fima ya'mur. Dia lembut terhadap apa yang dia perintahkan. Rafiqon fima yanha, dia lembut terhadap apa yang dia cegah.
Jadi ojo kok terus mentang-mentang kita mengajak kebenaran tapi dengan cara yang salah. Masa kita kalah sama setan. Ar-rabi'u ayyakuna saburon haliman hamulan mutawadhi'an zailal hawa qawiyal qalbi layyinal janibi. Yang keempat, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus punya hati yang banyak bersabar. Bersabar ketika apa? Ketika orang yang kita didakwahi tidak nurut sama kita, berarti kita harus banyak bersabar. Haliman, bijaksana. Hamulan, menanggung beban dari orang yang kita dakwahi. Kadang, Cak, ayo to Cak ngaji, ayo to Cak jamaah salat, aku mah rasa-rasa Cak win salat gopo. Ngene karo Gusti Allah ora dikek apa-apa. Utangi dhuwit kok aku tak salat. Ada yang seperti itu? Ngajak ngaji urung hasil, ngajak salat urung hasil, kene diutangi dhuwit. Ayo cara kowe mbok tokno to ora? Oh, kok kondang gak tak tokno, kok kondang dhek semakin benci terhadap ajaran kebaikan. Tak tokno kok kondang orang nyaur. Terus sampean milih ndi iki? Ya tokno, iku resiko dakwah ya seperti itu. Umpama tak critakno wong-wong sing melu ngaji aku nggondol dhuwitku iku sak hitungan. Aku ya roh, nek bar nggondol dhuwitku 2 minggu gak ngaji aku ya roh. Tapi aja sampe duwe citra kiai kok gak sampe jure sapa lumane medhit. Aku buktine. Aja sampe lho. Lah iku jenenge hamulan, resiko dakwah ya seperti itu. Resiko dakwah. Mulane orang itu sebuah bangsa dihancurkan oleh Allah ketika sudah tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Wis pokoknya aku mergawe dhewe, urip-urip dhewe, orang tidak menanggung apa-apa. Lah orang nanti seperti itu. Omah mulai pageran-pageran kabeh. Tetangga gak ada yang kenal. Lahan dakwah semakin tidak ada. Pokoknya lakum dinukum lakum anfusukum lakum dinukum. Ya pokoknya awakmu ya awakmu, aku wis ra ngopeni, awakku ya awakku, aku wis ra ngopeni. Ketika bangsa sudah terjadi hal itu, maka tinggal menunggu azab akan turun. Maka kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dekat masjid ayo makmurkan masjidnya, yang dekat pesantren musola makmurkan musola dan pesantrennya, yang dekat umat makmurkan umat. Dakwah bakul iso dakwah iso, tapi syaratnya gimana papat. Wes aku kok nek diutangi dhuwit piye bakul es iki. Itu resiko dakwah. Tak wani Mas Buah ya. Tambah ringan ya. Wong es 10.000 wae. Hamulan mutawadian. Orang yang berdakwah itu harus punya hati yang tawadhu. Tawadhu itu lawan daripada sombong. Banyak orang yang merasa dia mengajak kebaikan, tapi dia mengatakan ana khairum minhu. Aku ki luwih apik timbang kowe. Saya lebih baik daripada kamu. Ngono, itu ucapannya iblis. Pendakwah tidak boleh mengatakan seperti itu. Orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar harus tawadhu. Loh, kula sering mengatakan bahwa sebuah keniscayaan karena ngajinya orang kadang-kadang enggak khatam. Salah satu syarat mutlak untuk kita khalidina fiha, di dalam surga selamanya, itu syarat mutlak adalah syahadat. Ngono ki ono sing ngono kok ya wis tau mlebu ae. Apa Pak Yai wis tau rono? Lah ngono ki jenenge mutawadian. Ora usah dijawab. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nek wong bodoh-bodoh ketika kita mengajak kepada kebaikan, orang-orang bodoh itu mbantai kowe sing nganggo kebodohannya, qalu salama. Doakan keselamatan untuk mereka. Ojo baper, debat. Kamu wah tambah baper. Itu jenenge debat nganggur, gak ono gunane. Ketika ada orang-orang bodoh berbicara,
melawan kebenaran, maka qalu salama, doakan penuh dengan keselamatan, semoga Allah memberi hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zailal hawa, menghilangkan semua egois hawa nafsu kita. Qawiyal qalbi, punya hati yang kuat. Amar ma'ruf nahi mungkar kok duwe jantung lemah. Dak. Ndak kuru terus Qawiyal qalbi. Oh, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus punya hati yang kuat. Sing jadi takmir masjid. Walah. Semakin Anda banyak menyampaikan kebenaran, semakin Anda banyak menyampaikan tentang kebaikan, maka akan semakin banyak orang yang menentang. Nah, itu nek gak qawiyal qalbi, kena lambung, kena jantung lemah, pucet, mendrip karyan. Mulane terus ana, aja dadi imam musala ning kono kuwi. Kena apa ora ning sing mati tuwek niku. Akhirnya terus dadi mitos to. Kok Pak Ikram sabahu tawatu iki. Sing kuat. Iya. Iya, jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus qawiyal qalbi, hatinya yang kuat. Iya. Lah wong pendakwah, orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar dirasani tangga kok loro. Aduh gak kuat rewet aku lah genyo. Lah wong sak lurung ngrasani aku kabeh. Lah kena opo lah yo ape takjak salat ngene lho anggitku ngene. Lah kok ngene. Lah yo terus mbok pikir ya wis. Terus akhirnya neng ojo dadi imam musala kuno. Lah genyo mati nom kabeh. Ada yang desanya seperti itu. Nah, itu karena apa? Kurang qawiyal qalbi. Gak kuat. Nah, nek gak kuat atine yo dakwah sing ringan-ringan wae. Lah yo di satu daerah yang di situ belum ada infak, yang di situ belum ada zakat. Jenengan bayangno kiai zaman biyen ketika menerangkan tentang mengeluarkan zakat, menerangkan derma, apa yang terjadi? Wong ngomongane piye? Padune nggo kesugihan dhewe. Masya Allah. Mulai zaman biyen kiai ya enjoy, disampaikan terus, masya Allah. Tabiban yudawi maridon. Orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang ibarat orang yang dalam kemungkaran itu sakit, maka kita mengobati agar tidak sakit. Lah nek mengobati kok bok kafirno, bok laknatno, terus bok azab, semoga engkau diazab Allah, dilaknat Allah gara-gara kamu enggak mau seperti ini. Lah nek ngene rasa butuh wong sing amar ma'ruf nahi mungkar, Gusti Allah langsung ngutus ngutus malaikat Israel cukup lah. Tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar yudawi maridon. Kalau orang misalkan sakit, maka dia sebagai penyembuh. Dirangkul. Nek ciri cakwin dirangkul bukan memukul. Piye jangan bahasamu kayak merangkul bukan memukul, terus mengajak. Wah, cocok iki. Mengajak tapi bukan menginjak, itu dakwah. Memberi bukan membenci, kuwi dakwah. Ayo rungokno. Sistematis didikan. Iya. Iki kok sistematis lebih dekat. Kowe iki nek dakwah bisik-bisik. Ya, itu metodologi dakwah seperti itu. Sama yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hakiman yudawi majnunan. Orang yang bijaksana yang menyembuhkan orang-orang yang gila. Maksudnya gila dalam berpendapat, gila dalam membela kemungkaran, kita harus bijaksana. Imaman hadian, sebagai pemimpin yang menunjukkan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan aku jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang menunjukkan petunjuk, menunjukkan jalan yang benar dengan
amrina, dengan perkaraku, lama sabaru, ketika mereka bersabar. Jadi nunjukno barang bener iki kudu apa? Sabar. Kemudian sabar ala ihtimalil adza min qaumihim. Kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang kemarin di surat Hud ini, bagaimana Nabi Nuh menanggung penderitaan dari kaumnya, Nabi Syu'aib menanggung penderitaan dari kaumnya, kemudian Nabi Lut menanggung penderitaan dari kaumnya. Siapa lagi kaum? Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, wa Tsamuda akhahum Hud, Nabi Hud bagaimana menanggung yang dilakukan oleh kaumnya. Ala nusrati dinillah, itu semua dilakukan untuk menolong agamanya Allah. Kemudian Allah juga berfirman dalam kisah Luqman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ajaklah kepada kebaikan, jauhilah kemungkaran, bersabarlah terhadap apa yang terjadi kepadamu, karena itu termasuk min azmil umur. Berarti yang pertama apa tadi? Mengetahui apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Yang kedua adalah niat hanya untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga adalah mengajak dan melarang dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, tidak bentak-bentak, tidak dengan marah, dengan halus dan dengan nasihat. Yang keempat yaitu bersabar, bijaksana, menanggung penderitaan, dan dengan hati yang tawadhu, hati yang kuat. Pun wal khamisu ayakuna amilan mimma ya'muru mutanazzihan amma yanha anhu. Yang kelima adalah kalau mengajak ya mengamalkan. Kalau kita ngajak sholat ya kita sholat. Kalau kita ngajak puasa kita ya puasa. Kalau kita ngajak bersedekah ya kita sedekah. Jadi memimpin dengan keteladanan, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Memimpin dengan keteladanan, tidak hanya berbicara tapi memberi contoh dengan tingkah laku. Ini yang kelima. Tapi dalam kitab Ihya Imam Ghazali lah, bagaimana ada orang pemabuk yang melarang orang lain untuk mabuk. Misalnya Cak Hari senang mabuk, dia sudah tahu bahayanya mabuk, kemudian temannya mau mabuk, dilarang. Le, aku wis roh rasane, ojo. Itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya boleh. Wong Cak Wi mosok wong elek lakoni apik. Ya oleh, sapa sing melarang ya tetep boleh. Wong namanya cuma mungkin hasilnya urusannya ya ning nggone Gusti Allah. Pun kemudian ini sebagaimana firman Allah, atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum. Apakah kalian mengajak manusia kepada, memerintahkan manusia kepada kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab, afala ta'qilun. Ini ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu syafahum bil maqarid. Aku melihat ketika malam Isra Mi'rajku, aku melihat di neraka laki-laki yang menggunting, memotong mulut-mulut mereka sendiri, memotong lisan mereka dengan gunting. Fakultu man haula'i ya Jibril, aku bertanya, siapa mereka ya Jibril? Orang yang memotong lisannya, memotong mulutnya dengan gunting, memotong sendiri. Qala haula'i khutaba ummatika. Mereka adalah orang-orang yang berpidato dari umatmu. Alladzina ya'murunan nasa, mereka memerintahkan manusia dengan kebaikan, tapi wayan sauna anfusahum, tapi mereka melupakan mereka diri mereka sendiri. Wahum yatslunal kitab, dan mereka membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini syaratnya dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah mengetahui, yang kedua niat ikhlas, yang ketiga dengan lemah lembut, yang keempat sabar menanggung penderitaan, yang kelima mengamalkan. Tapi di bawahnya ini ada bab lagi,
Faslun wal aula lahu in istata'a ayyamurahu wa yanhahu fi khalwatin liyakunu dzalika ablagha wa amkana fil mau'izah waz zajri wan nasihah lahu wa aqrabu ilal qabuli wal iqla. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau dakwah kita ingin didengar, ingin diterima dan ingin dijalankan, maka berdakwahlah dengan orang yang tidak ada orang yang tahu. Ketika dia menyendiri, dekati. Ketika mereka menyendiri, ajak bicara. Ketika dia menyendiri, sampaikan kebenaran itu. Itu akan mudah, lebih sempurna untuk diterima dan untuk dijalankan. Dakwah ada orang banyak, weh, orang tahu sholat pengen rokok. Itu bukan dakwah itu menghina. Nah, pun.